Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Di malam yang cerah ini tiada untayan kata yang patut dikeluarkan dari lisan seorang hamba melainkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, entah itu nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat hadir di tempat pengajian ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang telah mengeluarkan kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang penuh dengan hamparan ilmu. Seperti apa yang kita rasa pada malam hari ini. Baiklah, pada malam hari ini kita tidak mengaji Quran, akan tetapi kita akan mendengarkan sebuah motivasi, kata dua kata yang insya Allah bisa kalian dengar. Di dalam Mahfuz dikatakan bahwasanya, ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittati. Wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittatin. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittati. Kecuali apa? Illa bisittatin. Illa bisittatin, apa artinya? Wahidun isnani. Mana Sanawi angkat tangan? Angkat tangan ya Sanawiyah. Isnani apa? Wahidun isnani. Isnani salasatun arbatun Homsatun. Sitatun artinya apa? 6. Enam. Dan tanalal ilma illa bisittatin. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara. Seanbikan tafsilah bibayain, maka dari itu dengarkanlah, akan kuberitahukan yang 6 itu. Yang pertama, zakaun. Coba tahu artinya zakaun. Zakaun, zakiun. Zakaun yang artinya adalah cerdas. Makanya ada namanya laki-laki itu zaki. Zaki artinya cerdas. Zakiyun. Zakia juga. Kalau laki-laki zakiun, perempuan zakiyatun, zakiyah. Sama seperti kalau berlaki-laki al-fatih. Mana al-fatih? Pem? Lafati. Fatih, pem. Pembuka al-fatihah, surah pem. Surah Buka. pembuka. Laki-laki namanya fatih. Kalau perempuan apa? Fatihah. Fatihah. Yang kedua apa? Wahirsun. Siapa yang tahu artinya hirsun? Hirsun yang di sini adalah tamak. Satu lagi tamak. Kaso, kata lain dari kaso. Rakus terhadap ilmu. Rakus terhadap ilmu. Ibaratnya seperti begini. Ketika kalian telah memiliki ilmu, jangan merasa kalian itu telah lebih dari teman-temannya kalian. Jadilah seorang yang selalu merasa kosong. Jangan menjadi gelas yang penuh, ketika diisi tidak bisa lagi, hanya yang ada memuntahkan air yang diisi. Tapi jadilah seperti gelas yang kosong. Makanya di situ karena wahirsun, tamak terhadap ilmu, bukan tamak terhadap harta. Rakus kepada ilmu, ingin mencari tahu ilmu. Ketika kau dapat ilmu, terbesit dalam hatimu, ternyata saya ini masih banyak kekuranganku, berarti harus saya belajar lagi. Masih luas ilmu, masih banyak yang belum saya tahu. Jangan kau sudah dapat sedikit, kau sudah merasa bangga. Saya sudah tahu ini, kau tidak tahu. Saya lebih dari kau. Itu akan menjadi kehancuran bagi dirimu. Yang ketiga, wajtihadun. Mana ijtihad? Manjada wajada al-ijtihadun. Manjada wajada apa artinya? Ijtihad. Mana ijtihad? Manjada wajada artinya apa? Dari pesantren IPA. Manjada wajada apa artinya? Kalian tidak pernah dengar pepatah? Barang siapa? Manjada wajada. Ijtihad. Barang artinya siapa? bersungguh-sungguh. Itu.
Itu maunya Dia kau ada jawab komen tadi. itu jangan setengah-setengah. Singgah-singgah di jalan kebiasaan. Misbah perilaku saya punya harus sungguh-sungguh, jangan bikin susah, terutama itu ibu guru yang sudah lanjut usia. Kemudian yang keempat, wadirhamun. Dirhamun bahasa lainnya fulus. Mana fulus? Yang tahu artinya fulus? Fulus apa artinya fulus? Money. Money. Ya, apa artinya fulus? Duit. Bukan doi doi. Wadirhamun harus ada uang. Ada juga dalam pepatah mengatakan bahwasanya uang tidak, segala sesuatu tidak dapat dibeli Dengan uang. dengan uang. Tapi Iya, dengan harta juga sama. tapi tanpa uang tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh kau ingin Tapi betul juga kalau tidak ada uang tidak pendidikanmu bisa. setelah tamat dari bangku alia, ingin melanjutkan pendidikanmu, besar keinginan ingin melanjutkan pendidikanmu, tetapi tidak didukung dengan kemampuan uang tadi, maka akan terhambat. Maka dari itu harus ada dirhamun fulusun, harus ada uang. Yang kelima, wa suhbatul ustaz. Mana suhbatul ustaz? Sohibun. Berkah. Berkau. Bergaul dengan guru. Berkawan, berteman. Dekat dengan guru. Wa suhbatul ustaz, dekat dengan guru. Jangan sering buat guru itu marah sama kalian, karena kalau guru sudah marah sama kalian, sudah murka sama kalian, ilmu yang diajarkan percuma, tidak ada gunanya. Hilang berkahnya, biar kau Kalau pintar. keberkahan hilang itu, biar kamu belajar bagaimanapun, kalau gurumu sudah terluka hatinya, ibaratnya kau tinggal jalan saja di atas bumi ini, sudah tidak ada keberkahan. Kau mau kemana-mana terhambat karena tadi itu. Ada saja. Lukai hatinya gurumu, tidak ada keberkahan. Ada saja rintangannya. Keikhlasannya guru itu tidak boleh diganggu, jangan bikin capek, terutama itu ibu guru itu. Jangan malam ini datang, besok datang, lusa sudah tidak datang lagi, nanti datang suka-suka. Jadi kebiasaan nih jangan singgah-singgah. Yang terakhir, Tempat pengajian. kemudian jangan suka berbohong. Pada zaman dahulu ada pemuda yang datang kepada Rasulullah. Taqaddama ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Bahwasanya dikisahkan ada seorang pemuda yang datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuridul Islam. Dia ingin masuk Islam. Faqala rajulu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pemuda ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini la a'tarifu minaz zunubi ya Rasulullah ma la astati'u tarkahu." Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki dosa yang mana dosa tersebut tidak bisa saya tinggalkan. Apa jawabannya Rasulullah? Rasulullah kembali bertanya, apakah dosa tersebut? Pemuda yang tadi mengatakan bahwasanya sesungguhnya saya ini suka berbohong. Suka berbohong begitu. Nah, setelah lama berbincang, Rasulullah mempersilahkan pemuda itu bahwasanya baliklah kau ke rumahmu. Langsung disuruh pulang. Saya balik, disuruh pulang sama Rasulullah. Ketika besoknya dia datang lagi, dia melapor lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya hari ini telah melakukan kesalahan yang sama, yang mana kesalahan itu saya tidak bisa tinggalkan. Yang kesalahan tadi adalah berbohong. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada pemuda itu, dia katakan sama pemuda itu, wahai fulan, bisakah kau berjanji kepadaku, hal tu'ahiduni ala tarkil kazibu, bisakah kau berjanji, apakah kau berjanji ingin meninggalkan kebohongan itu? Apa jawabannya pemuda itu?
Faqala na'am. Dia menjawab, "Apa na'am?" Iya. Faqala na'am. Nah, kemudian pemuda ini balik lagi. Ketika sampai di tengah jalan, dia ini muncul lagi dalam pikirannya ingin mencuri. Tetapi dia ingat lagi pesannya Rasulullah, bahwasanya dia telah berjanji untuk meninggalkan kebohongan. Ketika dia berbohong, sudah pasti dia mendapatkan apa? Mendapatkan dosa karena dia telah berjanji kepada Rasulullah akan mendapatkan hukuman dari Rasulullah. Maka akhirnya dia berpikir untuk mulai meninggalkan kebohongan tersebut. Sungguhnya fahoiruli antarkil kazibu, maka sebaik-baik bagi saya adalah meninggalkan kebohongan. Dia tinggalkan kebohongan, dia lawan hawa nafsunya, tinggalkan kebohongan. Setelah tinggalkan begitu, di hari ketiga dia datang lagi kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya pikiran atau dosa yang ingin saya lakukan selama ini, yang tidak bisa saya lakukan, yang saya lakukan selama ini kembali muncul dalam pikiranku. Tetapi saya tidak melakukannya karena saya mengingat janjiku terhadapmu ya Rasulullah. Kemudian yang kelima, watuluz zaman. Dalam syarat menuntut ilmu tadi itu watuluz zaman. Menuntut ilmu itu watuluz zaman, Panjang waktunya. Tidak ada orang yang menuntut ilmu itu singkat. Tidak ada orang yang menuntut ilmu dari tamat SD langsung jadi orang sukses, langsung duduk di atas. Tidak ada. Tidak ada yang tamat di sanawiyah langsung mau duduk di DPR, tidak ada. Yang duduk di yang selesai saja S1 belum tentu langsung duduk di DPR. Oh. Jadi dalam bahasa Arab juga dikatakan bahwasanya utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Artinya adalah tuntutlah ilmu sejauh-jauhnya. Begitu. Safir tajid iwadon aman tufariku. Berjalanlah kau, tinggalkanlah kampung untuk pergi menuntut ilmu. Jangan ragu. Safir tajid iwadon aman tufariku. Fa innal ladzal aishi fin nasobi. Karena sesungguhnya setelah itu kau akan mendapatkan kenikmatan jika kau bersungguh-sungguh. Ini ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Coba kita ambil perbandingan air yang kita simpan di dalam wajan, kita biarkan selama 1 minggu, bagaimana reaksinya? Pakaian yang kau rendam di dalam mesin cuci 3 hari, bagaimana reaksinya? Busuk. Tetapi coba kau lihat air yang mengalir di kali, air terjun, air jatuh. Apakah airnya bagaimana? Jernih. Walaupun 1 tahun 2 tahun akan tetap jernih, tidak akan busuk, tidak akan pernah ada baunya. Seperti itulah ibaratnya air itu adalah seperti kamu yang berdiam di dalam daerah, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar. Ibaratnya kau nanti hanya akan di dalam satu tempat saja, itu tidak kemana-mana. Kau akan membusuk di situ, kau akan jadi sampah di masyarakat. Tetapi jika kau keluar mencari ilmu, keluar dari rumahmu, niatkan karena Allah, ingin pergi mengaji, kau sampai di tempat tujuan sungguh-sungguh, ibaratnya kau seperti air yang mengalir. Gitu. Air yang mengalir tidak akan busuk. Itulah perbedaannya. Sama juga seperti yang wal usdu laula firaqul ghabi maqtarasab. Jika seandainya anak panah, tahu anak panah dengan busur? Jika seandainya anak panah dengan busurnya anak panah kau tarik begini, apakah dia akan kena sasaran? Jika anak panah kau pegang begini baru kau tidak lepas, itu dia tidak akan kena sasaran. Seperti orang yang berburu. Ibaratnya kalau hanya kau pegang seperti begini, kau hanya diamkan. Tetapi jika kau lepas itu di tangan kanan, mana panahnya kau lepas, maka dia akan berlari, terlepas dari apa? Dari busurnya, akan mengenai sasaran. Sama seperti itu. Ibaratnya kalau kau tidak lepaskan itu, kau hanya diamkan saja begitu, dia tidak akan kena sasaran. Sama juga seperti emas. Emas itu didapat dari mana? Didapat dari dalam tanah lumpur. Itu ada yang gali-gali, yang ada tugas khususnya itu untuk gali-gali. Gali-gali itu cari apa? Sampai mempertaruhkan nyawa. Ibaratnya begini, emas itu jika bersama dengan masih berada dalam tanah, tidak akan ada harganya begitu.
Maka dalam pergaulan ibaratnya seperti begini, ibaratnya kalau kau terus bergaul dengan orang-orang yang bodoh, dengan teman yang itu saja, yang tidak ada perkembangannya, dari hari ke hari hanya begitu-begitu saja, tidak ada perkembangannya, kau akan begitu-begitu saja. Tetapi jika kau keluar dari situ, ibaratnya tanah dengan emas tadi itu, emas ketika dikeluarkan dari tanah akan mana yang lebih berharga, emas atau tanah? Sedangkan tadi derajatnya sama di dalam tanah, sama-sama di dalam tanah. Ketika diambil itu tanah, dinaikkan di atas, maka dia akan lebih berharga dibanding tanah. Maka itu tadi perumpamaannya. Panjangnya waktu lulus zaman. Jadi kalau keluar dari rumah itu niatkan bahwasanya saya mau datang di pengajian mengaji untuk kehidupan saya di masa yang akan datang. Kau mengaji hari ini bukan untuk saat ini. Kau mengaji saat ini untuk kehidupanmu di masa yang akan datang. Jangan berpikir yang kau mengaji untuk sekarang. Walaupun kau bisa mengaji itu untuk dirimu sendiri, untuk pahalamu juga sendiri. Tapi kau mau berbagi sama orang lain. Masa sudah keluar dari rumah, sudah pakaian rapi, kemudian tidak sampai. Kan bagaimana itu lain-lain. Namanya sudah salah niat. Tidak akan berkah itu ilmu. Apalagi jangan sampai tidak keluar dari mulutnya ibu guru bahwasanya yang saya ajar kau selama ini tidak berkah, saya tidak ridho. Hati-hati kalau sudah seorang guru sudah mengatakan seperti itu, maka kembalilah minta maaf. Karena jika kau tidak minta maaf, hatinya guru itu akan tetap terus begitu, tidak ada ridho kepadanya. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya ketika di akhirat nanti itu semua orang berlomba-lomba mencari penyelamat, mencari siapa yang bisa menyelamatkan dia. Nanti ketika di akhirat itu tidak ada yang bisa selamatkan kamu, hanya kamu sendiri. Tetapi nanti ada orang-orang tertentu, makanya ada dikatakan kalau kau masuk surga jangan lupa ingat saya. Karena itu tadi teman bisa mengajak sahabatnya. Ketika kau selalu berbuat baik maksudnya berbuat baik sama temanmu ini, kau ikut dia terus, ketika nanti tiba di akhirat kau berpisah dengannya, umpamanya kau dimasukkan ke surga sedangkan dia dipindahkan ke neraka, pasti nanti kau akan cari itu, kau bisa menyelamatkan dia, yang temanmu tadi yang dimasukkan di neraka kau bisa menarik. Tapi jika kau sudah hubunganmu tidak baik dengan gurumu, bahwa kau mau mengaku bagaimanapun bahwasanya itu guruku, tetapi hubunganmu tidak baik, maka guru akan mengatakan bahwasanya dia itu memang muridku di dunia, orang yang saya pernah ajar mengaji di dunia, tapi dia selalu membuat hatiku kecewa, membuat hati saya sakit, susah dinasihati, selalu hari datang mengaji 1 malam 2 malam, 1 minggu hanya 3 kali begitu. 1 bulan 1 kali baru muncul. Berarti kalau kau tidak mau bisa mengaji, bagaimana nanti kehidupanmu kira-kira di masa depan? Apakah kau begitu-begitu saja? Ketika nanti kalau besok lusa pasti kalian akan ditanya sama, kalau sudah berkeluarga ditanya sama bagaimana, ditanya mengaji. Kalau dari kita sendiri belum bisa mengaji, bagaimana nanti kira-kira? Jadi jangan malas-malas datang mengaji. Mengaji niatkan karena Allah. Mengaji hari ini niatkan. Keluar dari rumah akan mendapatkan pahala, tidak singgah-singgah. Jangan izin dari rumah keluar pakai bye-bye, pulang dari mengaji pulang juga, padahal tidak sampai di pengajian. Semuanya ini. Jadi begitu tadi ada 6. Yang pertama apa tadi? Yang pertama Zakiyun, artinya cerdas, harus cerdas. Yang kedua Wahir sun, Tamak. rakus terhadap ilmu, bukan harta. Ibaratnya kau ingin tahu terus itu ilmu, bukan rakus terhadap harta. Jadilah seperti gelas yang kosong seperti tadi itu, ketika diisi terisi, bukan seperti gelas yang berisi full, tidak bisa lagi diisi. Yang diisi
dia muntahkan karena merasa dirinya sudah berilmu. Tapi sesungguhnya tidak, karena ilmu di dunia sangat luas gitu. Yang ketiga, wajtihad. Jitihad, Jada wajada. bersungguh-sungguh, ijtihad, bersungguh-sungguh. Yang keempat, wadirham, harus punya fulus. Ada fulus, jalannya mulus. Tak ada fulus, mampus. Suhbatul ustaz. Mana suhbatul ustaz? Dekat dengan guru, bersahabat. Masya Allah, wa nabilai. Dia capek. Suhbatul ustaz. Kayaknya calon-calon ustaz wa nabilai. Masya Allah. Dan yang terakhir adalah watul zaman, panjangnya masa pendidikan. Pendidikan itu tidak ada yang singkat, tidak ada yang selesai TK langsung jadi orang. Masa seperti itu tadi. Makanya belajarlah selagi kau masih bisa belajar, terus belajar. Jangan baru selesai di sanawiyah sudah merasa bangga, sudah berilmu, sudah tahu ini, Tahu mengaji. sudah tahu matematika. Tahu matematika mengaji tidak bisa, kan sama saja. Yang di kuburan tidak ditanyakan 1 tambah 1 tidak berapa? ditanyakan matematikamu, ditanyakan mengajimu, sholatmu. Bukan itu yang mau ditanyakan, tidak mungkin mau ditanyakan matematikamu di kuburan. Jadi saya ulang lagi, datang pengajian itu niat karena Allah, supaya kau dibalas dengan kebaikan. Niatkan karena Allah, jangan singgah-singgah. Datang di pengajian jangan singgah-singgah langsung. Jangan bikin sakit hatinya ibu guru itu. Terutama tadi itu, jangan sampai ibu guru dia keluar dari mulutnya bahwasanya dia benci sama kalian. Kalau hanya bilang saya tidak suka, jangan sampai dia mengatakan bahwasanya ilmu yang saya ajar selama ini saya tidak ridho sama kau, saya tidak berkahi kau, saya tidak ridho ilmu yang saya kasih. Itu bahaya, hati-hati. Karena sampai kapanpun kesuksesanmu akan terhalang oleh hal tadi itu. Jadi jangan diremehkan. Sampai di sini ada yang mau bertanya?